Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar Parakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas di pagi hari ini yang kita keluarkan dari lisan kita, seorang hamba yang lemah, yang la haula wa la quwata illa billah, selain rasa syukur kita kepada Allah Jalla Sya'nuh. Karena di pagi hari ini, di saat hamba-hamba Allah, mungkin teman-teman kita, mungkin saudara kita yang nyampe flyer Ahad pagi kajian ini ke matanya, ke hadapannya, tapi nggak dipilih oleh Allah untuk bisa hadir bersama kita. Dan demi Allah, hadirnya kita di sini bukan karena kita sehat. Banyak saudara-saudara kita, khususnya yang rumahnya dekat dengan Masjid Al-Manar ini, tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di sini. Dan hadirnya kita di sini bukan karena kita memang punya waktu luang. Kita yakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki waktu luang jauh lebih banyak daripada kita, tapi tidak dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan kita yakin hadirnya kita di sini karena qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Kahfi 789 ayat 789, Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Kata Allah, wahai jamaah kajian Al-Manar, sesungguhnya kami telah mengadakan apa-apa yang tadinya kalian tidak punya menjadi ada. Dulu kita belum berumah tangga, sekarang Allah hadirkan istri buat seorang suami. Allah hadirkan seorang suami buat seorang istri. Kepingin punya anak, Allah hadirkan anak. Kepengen punya rumah, Allah kasih rumah. Kepengen datang ke pengajian ini, yang tadi jalan kaki minta motor agar cepat diberikan motor oleh Allah. Naik motor kehujanan, kepanasan, kedinginan minta mobil, Allah kasih mobil. Yang tadinya buruh naik jabatan, yang tadinya gak punya apa-apa diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, itu semuanya adalah atribut dunia, hanya untuk memudahkan kita. Apakah setelah kita diberikan fasilitas yang hebat ini dari Allah, mampukah kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya? Jangan sampai sebelum rumah tangga kajiannya rajin, sholat jamaahnya gak pernah absen, bangun malamnya tidak pernah ketinggalan. Setelah mendampingi istri ketika sudah berumah tangga, justru acak-acakan semua amal solehnya. Ini berarti orang-orang yang gak bersyukur. Dulu gak punya motor, dibeli motor, jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, jamaah jalan kaki, sholat 5 waktu jalan kaki, minta sama Allah.
biar dimudahkan pergi ke pengajian. Dikasih oleh Allah kendaraan, roda 2, roda 4, roda 16 ya Bu. Tapi justru makin kesini tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang tambah soleh. Apakah termasuk bersyukur atau tidak? Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kelak apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, warung yang laris, anak yang cerdas, istri yang cantik, suami yang tampan, semua akan Allah ambil. Bahkan Masjid Al-Manar ini kelak akan rata dengan tanah. Ada saatnya. Dan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. Suami, tugas yang paling berat, tugas paling besar bagi seorang suami itu bukan memberikan emas kepada istri dan anak-anaknya, bukan memberikan fasilitas dunia kepada istri dan anak-anaknya. Tugas paling berat, tugas paling besar seorang suami seperti saya ini, bagaimana kita bisa merangkul, menggandeng tangan istri untuk menuju ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka jangan pernah kita berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, hei para suami, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Bukan dari panasnya dunia, bukan dari dinginnya temanggung parakan, bukan dari kelaparan dunia, tapi dari panasnya siksa api neraka jemaah. Maka ini nikmat yang luar biasa. Kalau hari ini di awal-awal aktivitas kita Allah masih nuntun kita untuk datang ke sini. Kita tinggalkan sementara aktivitas dunia kita. Yang punya warung tentunya biasanya subuh buka, hari ini berkorban untuk tidak buka dalam rangka ngecek iman kita. Siapa sesungguhnya yang memberikan hujan? Siapa yang sesungguhnya yang tidak memberikan hujan? Siapa yang melariskan dagangan kita? Siapa yang menghadirkan kita semuanya? Anak, istri, suami. Suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Biar kita memahaminya gampang, pasar Parakan, pasar Wabi Parakan. Apa? Oh iya. Pasar Wabi Parakan. Imam Hasan Al-Basri tengah berjalan-jalan, dilihat ada murid. Ada Ustaz Imam Hasan Al-Basri, ada kiai. Langsung menemui Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, ini alhamdulillah kita bertemu di pasar. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini yang sudah undang-undang saya. Gimana Pak Imam Hasan Al-Basri? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Allah kabulkan doa kita itu gak ada waktunya, kapanpun Allah kabulkan. Makanya Allah menggunakan fi'lun mudhari', simple present tense, kata kerja sedang selalu akan. Istajaba yastajibu. Ada harful mudhara'ah dari kalimat asalnya wajaba. Wajabnya dihilangkan, dinafi, ditambahkan harful mudhara'ah alif sin. Astajib lakum, aku pasti akan kabulkan doamu. Mintalah kepadaku, aku akan penuhi permintaanmu. Munajat kalian kepadaku, aku akan penuhi munajatmu. Ini janji Allah Imam kepada saya, kepada umat Islam di seluruh dunia. Lah saya ini wahai Imam, sudah berhari-hari saya berdoa kepada Allah, sudah bertahun-tahun saya minta untuk dikabulkan hajat saya kepada Allah. Tapi kenapa hingga detik ini doa saya belum juga dikabulkan? Permintaan saya minta ini, minta itu belum juga dituruti sama Allah. Katanya Allah janji doa dikabulkan, minta dikasih. Tapi kok belum ada doa saya dikabulkan?
Apa saya salah dalam berdoa? Apa mungkin pada saat saya berdoa Allah nggak dengar doa saya? Al-Imam Hasan Al-Basri pun tersenyum, lalu mengatakan, ya ahlal Basra, wahai penduduk Basra, hatimu mati. Hati mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan memunculkan getaran yang akan menggetarkan arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hati yang mati, nggak mungkin doa akan menyambungkan channel antara doamu dengan arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita garis bawah itu. Hati mati, Allah cuek dengan ibadah kita. Hati mati, Allah masa bodoh dengan kajian kita. Allah masa bodoh dengan unggang-ungging sholat kita. Dan tidak ada kemalangan dalam kehidupan ini kecuali ketika Allah cuek dengan sholat kita, masa bodoh dengan sholat kita. Kadang-kadang saya, bapak, ibu, kita merasa malang. Kapan? Ketika kita nggak punya uang. Ketika suami kita mungkin meninggal, ketika istri kita mungkin meninggal, ketika anak-anak kita mungkin nggak naik kelas, nggak dapat jodohnya, kita malang. Tapi ketika Allah masa bodoh dengan kehidupan dan ibadah kita, kita tidak pernah introspeksi diri. Akhirnya mubasyaratan, langsung saja nih si penanya bilang, kenapa wahai imam, hati itu bisa menjadi mati? Imam Hasan mengatakan, araftumullah walam tu'tu haqqah. Kalian kenal Allah, tapi hak Allah untuk kalian sembah sering kalian remehkan. Kalian melaksanakan perintah Allah, tapi kalian melaksanakannya tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Serampangan, masa bodoh, hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Kok sholat berjamaah ngadep Allah kok pakai baju partai? Sholat kok pakai baju bola? Menurut fikih sah, etikanya ya nggak pantas. Jangankan mau ketemu Allah, jemaah kajian Ahad pagi diundang, ketemu Bapak Presiden baru Pak Prabowo misalkan Bu. Sebulan sebelum ketemu Pak Prabowo ini pasti musyawarah dadakan diadakan berkali-kali. Seragamnya harus gimana, nanti bisnya gimana, tata caranya gimana, diatur sedemikian rupa. Ini menghadap King of the King Kong, raja di raja, presiden di atas presiden, penguasa di atas penguasa. Allah, kita masa bodoh. Jangan salahkan Allah kalau kita minta diundur-undur permintaan kita. Karena apa? Kita melaksanakan perintah Allah juga masih mikir-mikir. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau arah ke Jogja dari Parakan. Belum sampai lapangan Masjid Agung Temanggung ya Bu? Alun-alun, handphone hilang, handphone lupa. Kira-kira balik lagi apa lanjut Jogja? Balik lagi. Pernah nggak kita berpikir ketika kita mau berpergian, bawa mukena, yang bapak-bapak bawa pakaian yang pantas untuk menghadap Allah? Saya di Wonosobo itu sering banget ngisi kajian instansi pemerintahan di sana. Saya bilang, hari Jumat itu waktu olahraga yang pas buat pegawai. Dan biasanya para karyawan yang laki-laki dari rumah pakai pakaian kaos dengan training. Saya khutbah Jumat, ya Allah Akbar. Gimana mau khusyuk sholat Jumat kok sama dengan olahraga? Kaos dengan training. Khusyuk, ya khusyuk. Itu 4 mazhab dalam kitab Bidayatul Mustahid. Itu khusyuk gimana sih? Khusyuk itu al-khudu wal inqiyadu at-tam lillahi wa rasul. Kita tunduk dan patuh mengerjakan semua apa perintah Allah secara sempurna, tanpa pikir-pikir dahulu. Sami'na wa ata'na, tanpa sami'na wa pikir-pikirna. Ustaz, saya pernah Ustaz sholat di Masjid Al-Manar zuhur Ustaz.
Zuhur itu kan banyak hilir mudik, motor, angkot segala macam. Dan saat itu saya sholat di Almana zuhur, belas saya khusyuk, nggak mendengar apa-apa. Saya bilang jenengan bukan khusyuk, jenengan budek. Orang kalau mau khusyuk, masya Allah, 3. Yang pertama apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sebelum kamu sholat, ya 10 menit sebelum azan berkumandang, siap-siap. Pakaiannya disiapkan, parfumnya disiapkan, istinjaknya disempurnakan. Orang kalau istinjaknya sempurna, yakin wudunya sempurna. Wudunya sempurna, yakin sholatnya sempurna. Pakaiannya dipilih. Kata Allah, ya Allah, subuh jam 4:26 menit misalkan. Ini dia sudah datang kepadaku jam 2:30. Apa yang dia pinta, kata Allah? Kita lupakanlah ini. Kita masuk ke perusahaan. Kata pimpinan perusahaan ngomong dengan ribuan karyawannya. Karyawan-karyawatiku, Anda semuanya jadi karyawan di sini. Dan tata tertib perusahaan ini paling lambat datang ke kantor ini jam 8. Lewat jam 8 SP1 keluar. Ada karyawan datang jam 5:30. Ngapain ini orang? Mungkin rapi-rapi dulu, ya. Mungkin dia sholat subuh dulu atau duha dulu. Ini direkturnya kan menaruh simpati. Ada apa? Besoknya dipanggil naik jabatan atau bonus. Ini karyawan teladan. Itu manusia, apalagi Allah. Subuh 4:26 kita sudah bangun 2:30. Doa sama Allah, munajat sama Allah. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah Ibnu Taimiyah, mohon maaf, itu mengatakan Allah itu dengan para malaikatnya turun di sepertiga malam. Ngapain? Mantau siapa hamba-hambaku yang sudah diberikan kekayaan tapi dia bangun malam sholat, yang miskin bangun malam sholat. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wahai Jibril, siapa saja mereka? Dan katakan kepada mereka, aku akan kabulkan permohonan mereka sebelum mereka meletakkan 2 tangan mereka setelah berdoa. Sebelum berdoa, Allah kirim kabar kepada mereka. Aku berikan kemenangan. Fauzan azima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita tetangga masjid. Ama masjid tinggal loncat nyampe, Bu. Tapi ke masjid tunggu komat. Makanya komat itu gak sunnah pakai speaker, Bu. Ngedidik orang tuh males ke masjid buru-buru. Komat kan himbauan untuk orang yang sudah di masjid. Rasulullah SAW itu di dalam kitab Nurul Yakin ketika mau berjamaah nggak komat dulu, tapi apa? Semua suruh bangun, rapih semuanya, sudah tertib semuanya, sawu sufufakum, pakai pedang tuh Zulfaqar. Rasulullah SAW luruskan, istausu, diluruskan semuanya, baru akim, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kayak mau perang, Pak. Sekarang kan enggak, azan saja kemenyek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Memang Indonesia, Bu, terutama orang muslimnya kemenyek semuanya. Kenapa? Kebanyakan makan Indomie, Pak. Dulu nyanyi dari Sabang sampai Merauke, wah semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Masuk iklan Indomie. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bu. Saya tuh kalau mendengar, pernah, Bu, pas saya ke setel radio MTA, Bu, saudara-saudara kita, ya, azannya lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, semangat luar biasa. Nah, ya. Masjid, tetangga masjid wajib ke masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak
dipandang sholat 5 waktunya yang wajib, tetangga masjid kok sholatnya di rumah. Kalau ibu punya suami sholat jamaahnya, sholat 5 waktunya di rumah, jangan kasih sarung, kasih mukena. Para wanita itu pernah demo ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong izinkan kami untuk sholat subuh berjamaah. Bayangkan, loh kenapa? Mereka tahu fadilah luar biasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya turunlah asbabul wurud. Wahai para suami, jangan pernah melarang istri-istri Anda untuk sholat subuh di masjid, walaupun sholat mereka di rumah mereka yang tertutup lebih baik daripada di luar rumah yang terbuka. Bukan di masjid, bu, redaksinya. Ada hadis sahih, hadisnya di Riyadhus Shalihin juga ada, di Al-Arba'in juga ada. Bunyinya gini, ini sering dipakai oleh orang-orang wanita yang malas jamaah. Sholatnya wanita di kamarnya yang tertutup jauh lebih baik daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya tapi terbuka. Di ruang tengahnya yang tertutup lebih baik daripada di ruang tamunya tapi terbuka. Di ruang tamunya yang tertutup lebih baik daripada di teras rumahnya yang terbuka. Ini sahih hadisnya. Cuman kata Imam Nawawi, ini hadis diperuntukkan buat wanita-wanita yang centil, yang gak bisa menjaga fitnah, yang gak bisa jaga kehormatan. Buat mereka-mereka yang insya Allah dijaga bagaimana kehormatannya, ini warka'u ma'ar-raki'in, kata Allah, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Imam Malik rahimahullah membolehkan, silahkan wanita untuk berjamaah. Yang penting 3. Yang pertama, bersama mahramnya. Suami nggak ada, anak-anak laki-laki nggak ada, minimal dengan teman tetangganya bareng ke masjid. Yang kedua, sudah selesai urusan rumah tangganya. Yang ketiga, di dalam masjid ada pembatas antara laki-laki dengan wanita. Imam Malik mengatakan 3 ini tidak terpenuhi, mending pulang sholat di rumah. Itu ya bu, itu ada tengah-tengahnya. Araftumullah walam tu'tu haqqa. Kalian kenal Allah, kalian tahu Allah yang memberikan segalanya kepada kalian. Tapi ketika Allah memanggil kalian, kalian laksanakan panggilannya. Cuman serampangan, tidak betul-betul dijaga. Pakaian kita diperhatikan. Setelah pakai pakaian, wasbaghal wudu, kata Rasulullah, sempurnakan wudunya. Setelah itu kita sholat seakan-akan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Bukhari Muslim dikatakan orang yang bisa menjaga 5 waktunya berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, dia akan diberikan 2 keistimewaan. Yang pertama, dijauhkan dari sifat nifaq, ya, sifat munafik. Yang kedua, dihindari dari sifat fakir. Bagaimana tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam? Kalau imam sudah Allahu Akbar, itu kita sudah di belakang imam. Itu syaratnya. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar, kita masih lagi ngerapikan sendal, nggak dapat. Berapa? 40 hari kata Rasulullah SAW. Sulit-sulit gampang. Ada yang sudah 39 hari. Ke-40 harinya zuhurnya dapat, asarnya dapat, maghribnya dapat, isanya dapat, subuhnya sakit perut. Cobaan. Subuh, zuhur, asar, maghrib dapat, isanya ada tamu. Terus gimana Ustaz? Ya diulang lagi 40 hari. Coba. Ini masuk ahad apa ini? Pon, waki apa lagi? Gak tahu? Ahad Kliwon, ya. Coba ini Ahad Kliwon, ambil dari sini sampai 40 hari ke depan. Apakah ada perubahan dalam urusan kita setelah kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Ihfadillah yahfadka.
Ketika Rasulullah menasehati Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan jaga hak Allah, Allah akan jaga Anda. Jaga hak Allah, Allah akan jaga Anda. Sempurnakan sholat Anda. Kalau kita mau tahu Allah itu kepengen ngobrol sama kita kapan, lihat bagaimana sergap atau tidaknya kita ketika sholat. Dulu kita punya kesimpulan orang yang gak sholat itu pasti banyak dosanya karena maksiatnya. Sekarang kita sudah level tinggi kajiannya. Orang yang gak sholat berarti Allah lagi gak mau ngobrol sama dia. Allah lagi gak mau ketemu dengan dia. Orang yang malas baca Quran berarti ini orang gak mau diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah dan mudah bagi kita untuk mereka-reka. Haji sekarang lihat Bapak Ibu. Apalagi sekarang kan kita masuk bulan Zulqia'dah, ya. Yang benar itu sebenarnya bukan Zulqa'dah tapi Zulqia'dah. Ramadan masuk kita ke Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Hakikatnya arti yang sebenarnya itu bukan peningkatan amal soleh setelah Ramadan, tapi Syawal itu artinya peningkatan jumlah penduduk yang ada di Madinah, di Mekah, karena kedatangan berbondong-bondong orang seantero dunia untuk melaksanakan apa Bu? Haji. Syawal itu namanya. Bukan peningkatan amal soleh setelah Ramadan, tapi peningkatan jumlah penduduk. Nah, setelah bertambah jumlah penduduk di Mekah Madinah, dari orang-orang dunia datang ke sana, akhirnya para pedagang-pedagang Arab yang biasanya dia dagang latasyita iwasoib, kadang-kadang ke Yaman, kadang-kadang ke Palestina, di bulan haji mereka duduk stay di sana, bikin kapling di sana. Duduknya mereka dari kata-kata qa'ada yaqudu, artinya duduk. Duduk di mana? Bukan duduk di atas kursi, tapi duduk lesehan, duduk santai untuk menunggu para pembeli dari calon jemaah haji yang ingin membeli dagangannya. Zulqia'dah namanya. Dalam bahasa Arab duduk itu ada dua, ada jalasa, ada qa'ada. Kalau ada orang Arab saya bilang ya Syekh ijlis anta, orang Arab paham duduknya itu harus di kursi. Tapi kalau saya katakan ya Syekh uq'ud, duduk, maka walaupun ada kursi banyak, Syekh ini tetap duduk di bawah, lesehan. Orang Indonesia mungkin bilang, Syekh jangan di bawah, di atas. Loh, Anda salah melimpahnya. Harusnya ijlis, bukan uq'ud. Nah, setelah duduk baru masuk Zulhijjah, berbondong-bondong. Dari seantero dunia orang datang untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini dari kata-kata hajja yahujju, artinya zara yazuru ziaratan, mengunjungi. Ziarah itu bukan ke kuburan. Ziarah itu artinya mengunjungi. Ibadah haji itu tidak semua orang bisa untuk melakukan ibadah haji. Orang-orang pilihan semuanya. Punten, di antara jamaah yang hadir di sini paling segelintir orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, gak semua bisa. Ini pilihan. Imam Nawawi bilang kenapa ibadah haji itu dikatakan sebagai ibadah yang istimewa? Satu, kata beliau, ibadah itu ada tiga. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badan, sehatnya badan. Contohnya apa? Puasa dan sholat. Kalau puasa dan sholat dikerjakan sama orang yang sakit, sama orang yang tidak sehat, tidak akan pernah sempurna melaksanakan ibadah puasa dan sholat. Ini ibadah badaniyah. Yang kedua ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dititik beratkan pada konsentrasi hati kita. Zikir khafi, zikir tersembunyi. Tidak hanya melafalkan la ilaha illallah, tapi hati nggak ikut. Nanti kayak burung beongnya Pak Kiai, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah cerita, dia yang belum cerita dengerin. Kiai punya burung beong, dididik burung beong ini untuk melafalkan kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beong tuh. Setiap tamu datang ke rumahnya Kiai terkesima dengan burung beong itu. Ya Allah,
burung beo bisa melafazkan kalimat iman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sampai datang tamu-tamu kiai itu orang-orang kaya, Pak Kiai, ini ada cek, tulis nominalnya berapa. Yang penting burung ini saya bawa pulang. Kata Kiai, kok ya jangan. Saya beli burung ini gampang, tapi ngedidiknya untuk bisa melafazkan la ilaha illallah sulit. Pak Kiai saya mau, ya sudah panjenengan beri saja burung, latih. Sampai ada yang nawar miliaran, gak dikasih. Suatu hari burung beonya Pak Kiai itu lepas, Bu. Ngajak makan, dikasih makan, lupa bawa makanan dari kamar. Mau ngambil makan, lupa, pintunya ditutup. Terbanglah burung beo. Karena sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun di sekitar pondok, burung beo itu gak kemana-mana. Ke taman, ke kebun, di teras Pak Kiai. Suatu hari di sore hari itu burung beo menclok di teras rumah Pak Kiai. Dia mau nangkep, ternyata ada seekor kucing yang mantau pergerakan burung beo itu. Pak Kiai bingung nangkep yang mana, Bu, kira-kira. Akhirnya tidak terkejar, kucing ditangkap. Tidak tercapai, burung ditangkap. Kucing itu makan burung beo. Ketika dimakan burung beo, bunyinya apa? Kek. Kiainya nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, burung beo saja kok bisa seperti ini. Sampai kiainya itu ngambek, gak mau ngajar santrinya. Waktunya berjamaah, gak mau sholat jadi imam. Seniornya langsung musyawarah, yuk kita bujuk kiai kita. Pak Kiai tenang, burung beo itu kecil, siswanya pakai ribuan, saya kumpulkan satu orang 1 juta, bisa berikan burung beo. Mau berapa Kiai? Kata Kiai, saya nangis bukan karena kematian burung beo. Saya nangis kenapa burung beo itu saya ajarkan kalimat iman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sampai hafal, tapi matinya kok nggak menyebut kalimat iman. Masya Allah. Ini burung beo apa jamaah ke jamaah diparakan. Jangan sampai iman kita seperti imannya ibu yang bilang. Aratumullah walam tu'tu haqqa, kalian kenal Allah tapi hak Allah untuk kalian sembah kadang-kadang kalian meremehkan. Yang ketiga ada yang namanya ibadah maliyah, ibadah yang harus keluar harta benda. Tadi badaniyah, qalbiyah dan maliyah. Zakat, infak, sedekah. Haji dikatakan sebagai ibadah yang istimewa karena komplit nih tergabung dari 3 ibadah ini Bapak Ibu. Badan harus sehat, hati juga harus di Mekah dan Madinah, uang juga harus keluar. 96,7 juta tahun ini kita berangkat haji. Belum sanggup buat di sana, belum buat anak-anak yang ditinggalkan. Ratusan juta kita berangkat haji itu, nggak sedikit. Kalau badan sehat, hatinya kepengen berangkat haji, tapi uang belum punya, kan terpaksa gigit jari. Melihat sejadah masjid ada Ka'bah, kayak saya khusyuk ternyata nangisin karena berangkat haji nggak bisa berangkat. Ustadz saya bilang kalau kita baca surat Yasin 4.444 kali kita bakal berangkat. Saya bilang, kamu yakin? Yakin. Kalau kamu yakin insya Allah berangkat. Cuman ngantri. Surat Al-Muluk Ustaz, berapa kali kata Ustaz kamu? 7.000 kali. Silakan baca. Yakin kamu berangkat ke Mekah Madinah? Pasti ngantri. Tapi kalau kamu buka lemari, baca surat tanah, lihat harga tanah di Parakan, tanah saya berapa nih? Jual, dapat 500 juta, daftar Haji Plus, daftar Haji Furoda. Ngantri gak Bu? Tekstual, kontekstual. Ada orang yang badannya sehat, hartanya banyak, perusahaannya di mana-mana, mobilnya tinggal milih, tapi nggak nyampe ke Mekah Madinah.
Ke New York nyampe, ke Jerman nyampe, ke mana Wakatobi nyampe, Jepang nyampe, Mekah Madinah kok nggak nyampe. Kenapa? Hatinya belum kepengen ke sana. Maka haji dijadikan ibadah yang istimewa karena harus include kepada 3 ibadah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan kenapa ibadah haji sebagai ibadah yang istimewa? Waktu dan tempatnya sudah Allah tentukan. Hari tadi subuh kita di Parakan, 9:30 kita mau ke Jakarta naik kereta. Sampai Jakarta jam 2:30. Asar bisa kita lakukan di Jakarta. Ramadan kita orang Parakan. Ramadan tahun depan ternyata kita di Amerika. Boleh nggak Bu Ramadan di Amerika? Boleh. Nggak demikian dengan haji. Belum pernah saya mendengar jemaah haji dari Parakan berangkat haji ke Cilacap. Nggak pernah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betapa pentingnya haji ini buat mereka-mereka yang mampu. Allah support tuh dengan kalimat apa? Al-hajjul mabrur, lewat lisan Rasulullah SAW. Laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu haji yang gak bisa dibalas oleh Allah kecuali dengan surga. Itu haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Dari kata-kata birrun. Ada gelas isinya kopi. Kopi ini kan kotor, Bu. Saya kepengen kopi ini diisi air. Maka kopinya saya buang, air putihnya muncul. Maka air putih muncul setelah kopinya hilang. Namanya birrun. Kesalahan manusia, dosa manusia bersih, muncul kebaikannya, itu namanya birrun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai kalian itu mengeluarkan apa yang terbaik yang Allah amanahkan kepada kalian. Kalian keluarkan semata-mata untuk agama Allah. Itu birrun. Maka haji mabrur itu adalah haji yang bisa merubah perilakunya. Setelah kesalahan-kesalahannya hilang, dosa-dosanya Allah ampuni, muncul kebaikan-kebaikannya. Makanya ketika kita berangkat haji kan kayak mau meninggal, Bu. Minta maaf orang satu kampung. Sunahnya gimana? Ngetok-ngetok pintu mereka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf lahir batin ya. Saya mau berangkat dengan suami berangkat haji. Saya titip keluarga saya. Kalau kedepannya saya mungkin Allah takdirkan saya meninggal di sana, tolong titip maafkan dosa saya. Itu sunahnya. Karena kita khawatir kerepotan, kita ngumpulin tuh jamaah. Karena dia tamu, kita sunnah memberikan jamuan-jamuan mereka. Hati-hati sambutannya. Jangan sampai sombong. Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke rumah kami. Alhamdulillah. Besok kami akan meninggalkan Parakan pergi haji. Ingat loh Bu, ini haji saya yang ketiga ya, ketiga. Habis dosa-dosa kita, sampai di Mekah kita doa sama Allah. Sampai di Muzdalifah. Muzdalifah dari kata-kata izdalafa yazdalifu, artinya tergelincir. Tergelincir apa? Tergelincir dosa. Makanya kita ngambil batu di sana untuk melempar dosa-dosa kita. Di Mina. Mina itu adalah tempat penyembelihan hewan. Kalau orang-orang sana nyebutnya bisa bukan Mina. Mahasiswa Madinah itu nyebutnya apa? Hakikatnya bukan Mina tapi Muna. Muna itu apa? Harapan jamaah haji ketika dia melempar jamarat, dosa-dosa mereka itu hilang. Sebagaimana dulu Nabiullah Ismail itu ngelempar. Siapa ngelempar siapa, Bu? Ngelempar iblis. Nabi Ibrahim itu orang yang kaya, Bu. Nabi kaya, nyembelih hewan 300 unta, 1000 kambing. 300 unta, 1000 kambing, dagingnya habis dibagikan fakir miskin. Nggak ada buat Nabi Ibrahim. Nabi kaya. Saya belum pernah dengar ada pengusaha di Parakan nyembelih hewan kurban 300 ekor sapi. Pernah ada Ustaz, tapi kurus-kurus. Itu Nabi Ibrahim, Masya Allah, 300 ekor unta, 1000 kambing. Malaikat itu kagum, manusia memuji. Hebat Ibrahim.
sudah nabi, dia luar biasa. Orang kaya berani, miskin berani, kepepet Bu. Orang kaya berani. Muncul nih sifat fitrah manusianya. Ibrahim bilang, lah, jangankan 300 ekor unta, jangankan 1000 ekor kambing, kalau saya dikasih anak oleh Allah, Allah nyuruh saya nyembeli anak saya sembeli kalau semata-mata buat pendekatan kepada Allah. Ngomongnya enak karena belum punya anak. Ini sama seperti orang mau kampanye. Singkat cerita, Hajar melahirkan Ismail. Ya. Kemudian lewat mimpinya di malam tarwiyah. Tarwiyah dari kata-kata ro'a yara, artinya melihat, mimpi. Ya, beda dengan nadhara yang dulu. Mimpi, dalam mimpinya Allah berfirman, "Ukfu binudrika ya Ibrahim." Hai Ibrahim, bayar nazarmu wahai Ibrahim. Nazar apa ya Allah? Katanya kamu janji jangankan 300 ekor unta, 1000 ekor kambing, anak kalau punya saya sembeli. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Bayar kamu. Bangun besoknya. Kata Ibrahim, tadi malam saya ngimpi. Apa ngimpi dari setan, apa dari Allah? Kalau dari setan, selamat saya. Tapi kalau dari Allah, kebangetan sekali ya Allah. Saya punya anak udah lama nunggu, bertahun-tahun dapat anak kok suruh dipotong. Besok ngimpi lagi, besok ngimpi lagi. Terakhirnya 9 malam beliau ngimpi. Tanggal 9 malamnya di hari Arafah. Besoknya langsung, saya yakin ini mimpi dari Allah. Besoknya langsung bilang, Hajar, iya Abah, Ismail mana? Lagi main tuh di pasar. Lagi mandiin nih. Mau ngapain Bah? Mau saya ajak kondangan. Ini bahasa kita biar ibu paham lah. Pagi-pagi kan masih ngantuk. Dibagi-pakein baju segala macam. Langsung, nih Bah, ya sudah. Kemana sih Bah? Kondangan. Kok kondangan gak bawa amplop, bawa pisau, bawa tali? Ya kan kondangan zaman modern. Mau dibawa ke Jabal Qurban Bu. Itu Jabal Qurban dekat dengan Mina. Akhirnya apa? Oh, kalau orang tuh mau ibadah Bu, yang gerasa kerusuk siapa Bu? Iblis gerasa kerusuk. Gak seneng. Ibu tuh mau berangkat kajian Ahad pagi ini, yang gerasa kerusuk tuh iblis. Enggak Ustaz, suami saya. Berarti suaminya Iblis bilang, oh jangan sampai nih Ibrahim nyembeli anaknya. Kalau nyembeli anaknya, saya kalah lah. Allah ada lagi yang taat nanti. Dijegat, Ibrahim kau mau kemana? Saya mau ke Jabal Qurban. Ngapain? Nyembeli anak saya. Kenapa kamu sembeli? Saya bermimpi 3 kali suruh menyembeli anak saya. Ini perintah Allah. Ya Ibrahim, saya katakan nih, kita CS dulu teman sekolah, kata Iblis. Allah tuh sentimen sama ente. Ente gak punya anak, bertahun-tahun gak punya anak, khawatir cinta ente dengan Allah itu terbagi 2. Enggak, izhab ya lain, pergi kamu Iblis. Saya tetap akan nyembeli anak saya. Kata Iblis, suaminya gak kena, istrinya nih. Biasanya kan kalau wanita kalau lagi punya masalah, bukan ini yang dipakai, tapi perasaan yang dipakai. Makanya wanita itu senang punya tisu, senang punya selampe, ya kan, bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Hajar, iya, kamu tahu Ibrahim mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kondangan. Dibohongin kamu. Ibrahim itu mau disembeli. Disembeli? Iya. Sama bapaknya sendiri? Iya. Kenapa sih disembeli? Katanya perintah Allah. Loh, kalau memang perintah Allah, jangankan Ismail, saya istri disembeli, saya mau. Kata Iblis, waduh, ini lebih preman daripada suaminya. Masya Allah imannya, luar biasa. Emaknya nggak kena, bapaknya nggak kena. Ismail nih, anak kecil mah dikasih cilor juga seneng, lollipop juga seneng. Ismail, iya om Iblis maksudnya. Kamu tahu mau diajak kemana bapak kamu?
Katanya main time zone Magelang Artos. Bohong kau, bohong. Kamu tuh disembelih. Disembelih, iya disembelih. Loh kok tega bapak saya? Iya, katanya perintah Allah. Loh, kalau memang perintah Allah saya siap. Ambil batu, izhab yarain. Allahu Akbar. Itu jemaah haji bu, kalau melempar jumroh semangatnya minta ampun. Musuhan tuh sama iblis. Pergi iblis sampai diparakan, iblis yang ditemenin lagi bu. Subuhnya telat, baca Qur'annya males. Kata iblis, lah panjenengan nimpuk saya cuma bercanda ya. Sekarang ditemenin tuh lihat jemaah haji. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam tuh bertanya, wahai ayah, ada apa kesini? Kata ayahnya, ini arafil manam, ani adbahuka fandur madata. Wahai anakku, saya itu mimpi 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut mimpi menyembelih kamu. Apa kata iblis? Kata Ismail, ya abah. Abah itu perpaduan dari panggilan orang Arab antara abi dengan buya. Abi artinya seorang anak manggil bapaknya atas dasar hormat, itu abi. Kalau buya, panggilan seorang anak kepada bapaknya atas dasar cinta dan sayang. Kita kepengen anak kita itu cinta dan berbakti dan sayang kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, maka orang-orang Arab senang mereka dipanggil abah. Ya abatif'an ma tu'mau satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, abah, gak apa-apa, sembelilah saya. Kalau memang perintah Allah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim pun disembelih. Ada dialog langit antara Ibrahim dengan Ismail, luar biasa. Ya, nanti soal dalam waktu dekat kita akan bahas lah. Yang penting satu, undang saya lagi. Langsung kita mepet. Setelah kurban kita mepet lagi. Tadi haji, ya haji. Itu berbondong-bondong orang berangkat haji. Kalau betul-betul niatnya lurus, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita buka surat Al-Baqarah 199, 200 sampai 201. 199 sampai 201. Ini Allah sudah tentukan akan datang nanti di akhir zaman. Orang pergi umroh, orang pergi haji, niatnya bukan karena Allah. Terbukti hari ini. Saya ngambil tafsir Itof, pengarangnya Syekh Maulana Zakaria. Beliau membahas bagaimana jemaah haji dan umroh di akhir zaman justru niatnya dunia. Kata Allah dalam surat 200-nya apa? Fa idza qadaitum manasikakum 199. Ketika kamu selesai menunaikan ibadah haji dan umrohnya kamu, fadhkurullaha kadzikri abaikum aw ashadda dzikra. Panggil Allah, sebut nama Allah, ingat Allah sebagaimana kamu menyebut ayat nenek moyang kamu. Kalau seorang anak manggil ibunya pasti ada yang dibutuhkan. Seorang anak manggil bapaknya pasti ada yang diperlukan. Kata Allah, kamu selesai menjalankan haji umroh, panggil doa kepadaku. Wa minan nas, di antara mereka kata Allah, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, aku kesini itu cuma formalitas. Aku kesini itu mau minta dunia, dan terbukti saat ini. Orang itu pergi umroh, pergi haji, ada 3 yang dia cari. Yang pertama apa? Menikmati rekreasinya saja. Persir, luruskan niat. 2023 kemarin proyek besar Amerika dan sekutu-sekutu Arab Saudi itu memepet ke kerajaan Arab Saudi untuk menjadikan Arab Saudi zaman sekarang ini niat ibadah terbalik menjadi niat rekreasi, Bapak Ibu. Sekarang kita melakukan rangkaian ibadah haji dan umroh, nggak usah capek, ada uang kita santai. Sofa Marwah 3,5 kilo bisa kita tempuh dengan santai. Dengan cara apa? Nyewa skuter 1.500.000. Ya Bu? Masya Allah. Jabal Nur sudah nggak ada lagi pikiran tenaga. Gimana dulu para sahabat Rasulullah ini manjat ke Jabal Nur, ke Jabal Sur. Sekarang ada transportasi canggih. Bahkan akan dibuat, kata kawan saya yang di sana itu apa? Eskalator sampai ke atas. Saudi Riyadh sekarang lagi membuat
duplikatnya Ka'bah. Karena orang-orang kafir kan nggak boleh nginjak Mekah dan Madinah. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Arab Saudi, membuat miniatur Ka'bah, lebarnya sama, tingginya sama, luasnya sama. Untuk apa? Pelesir orang-orang kafir ke sana. Sudah niat wisata niatnya. Kemudian yang kedua, kata tafsir Ithaf dikatakan, di sana itu kebanyakan umroh dan haji formalitas, tapi hanya kepengen ngambil peluang bisnisnya saja. Duh, saya kalau bikin tempe goreng di sini, ya dulu kami kalau mau tempe goreng yang enak itu di Bir Ali. Itu ada orang Madura jual pecel, jual tempe, apalagi jemaah umroh dan haji yang setiap hari di hotel itu makannya daging lagi. Ketemu tempe seneng, Bu. Dan itu lisensinya nggak boleh. Indonesia itu hebat, dia punya manajemen dagangnya. Orang Indonesia itu nggak dikasih izin bisa usaha sendiri di sana. Siapapun yang dagang dari Indonesia, dagang di Mekah, Madinah, pasti lisensinya orang-orang Arab di sana. Hatta di Jeddah ada tukang bakso ya Bu ya, semangkok 18 real kali 4.000 itu 72.000. Itu punya siapa? Punya syekh di sana, orang di sana di homestay-nya. Makanya orang bisa backpacker, haji packer semuanya. Peluang bisnis yang dia cari bagaimana cara saya meraup real di sana. Ada orang Wonosobo, tokoh di Wonosobo bercerita, saya Ustaz, alhamdulillah doakan saya. Saya itu setiap tahun itu mengajukan dana pembiayaan di lembaga keuangan berapa miliar. Saya DP-kan hotel-hotel sekitar Mekah. Untuk apa? Datang biro, dia bayar bukan ke yang punya hotel, tapi ke saya Ustaz. Tuh, peluang bisnis ke sana. Biro-biro travel, dia mengangkut ke sana apa? Duit Bu, bukan karena ibadah. Sering banget mutoib. Makanya kami mahasiswa Madinah itu dilarang untuk jadi mutawif di sana itu. Kenapa? Kalau orang sudah jadi mutawif, tahu uangnya, belajarnya hancur. Di Madinah kagak ada yang belajar itu pakai biaya, enggak. Semuanya beasiswa semuanya. Ini kalau musim-musim kayak begini, musim-musim haji bertepatan dengan musim panas, kita semua dipulangkan. Panas kan luar biasa. Cuman kan panasnya di sana nggak keluar keringet, ya kan? Di sana kita dikasih biaya. Dulu itu kita per 2 pekan itu dikasih 2.800 real per 2 pekan. Nggak tahu sekarang berapa. Ketika kita pulang 4 bulan ke rumah itu, ke tanah air, dikasih tiket pulang pergi sama sangu buat di Indonesia. Apalagi ketika kita libur di sana, ngajarin ilmu kita di tanah air, ada fotonya, ada bekasnya, dokumennya, tulisan-tulisan, itu kita dikasih bonus sama pemerintah, yang punya wewenang memegang Universitas Madinah. Itu seperti itu, dimanjakan luar biasa. Nah yang ketiga, umroh, orang yang umroh dan orang yang haji itu tujuan mereka setelah rekreasi, selain mereka bisnis, mereka jadi minta-minta di sana. Ya, Bangladesh, orang Suriah, orang Palestina, kadang-kadang. Bantu saya orang Syria butuh bantuan, halal, rupiah, real, kayak begitu. Jadi siapapun yang mau berangkat ke sana umroh dan berangkat ke sana haji, lurusin niat. Kita doa dengan doa yang 201. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tadi saya baru mukadimah, tapi sudah jam 7:05 menit. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau banyak bercanda, ya, nggak terlalu serius, ya begitulah. Kalau serius kita cepat tua nanti. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji di pagi hari ini Allah ridho kepada kita. Jadi pribadi-pribadi yang memang selalu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.